الحمد لله الحمد لله الذي أمرنا وأوجبنا بالعبادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا أيها الحاضرون الكرام، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. يقول الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. Masyarul muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, sehingga dengan demikian saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk hadir sama-sama di tempat yang mulia ini dalam rangka menjalankan sholat Jumat. Semoga kehadiran kita di tempat yang mulia ini termaktub ke dalam deretan orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam terpumpul kita sanjungkan ke hadapan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir pada saat ini termaktub ke dalam deretan umat beliau yang pada akhirnya kita akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita yang begitu banyak, ada dua hal yang Allah minta kepada kita. Di antaranya kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat, kemudian kita dianjurkan untuk berkurban. Hal ini Allah terangkan dalam Al-Quran surah Al-Kautsar. Ini surah pendek, semua hampir hafal. Jangankan kita, anak-anak kita hafal semua. Di mana kata Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang begitu banyak. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada kita selaku makhluk yang telah diciptakan oleh yang Maha Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala sang pencipta, telah diberikan nikmat begitu banyak. Maka apa kata Allah selanjutnya dalam ayat berikutnya? Fasholli li rabbika, maka salatlah karena aku, salatlah karena Allah. Artinya apa saudara? Nikmat Allah itu banyak. Ketika Allah memberikan nikmat, meskipun Allah katanya tidak rugi kalau enggak disembah, tapi kita sebagai makhluknya harus tahu diri bagaimana caranya kita kasih kepada sang pemberi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah Allah memberikan jalan kepada kita. Jalan terbaiknya adalah kita dianjurkan untuk mendirikan sholat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab mohon maaf saudara, sekarang ini banyak orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehat, panjang umur, rizkinya berlimpah ruah berupa harta, ada pangkat, jabatan, kedudukan, namun mohon maaf masih enggan untuk melaksanakan sholat, masih tidak mau untuk melaksanakan sholat. Yang lebih parah lagi, ada orang yang hidupnya dalam keadaan kekurangan, tapi dia tidak mau sholat, tidak mau menjalankan sholat. Padahal saudara, sholat itu adalah satu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak boleh ditinggal. Mau tidak mau, suka terpaksa harus dilaksanakan. Kenapa demikian? Karena Nabi kita bilang dalam sabdanya, kata beliau, as-salatu imaduddin,
Salat itu adalah tiang agama. Artinya apa, saudara? Yang namanya agama kita itu diibaratkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti bangunan. Maka tiangnya adalah salat. Maka kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis lain, "Buniyal Islam ala khamsin." Islam dibangun atas 5 dasar. Jadi agama kita, agama Islam itu diibaratkan seperti bangunan. Dan tiangnya adalah salat. Maka kalau bangunan ini, saudara, tanpa ada tiang, maka hancur, ambruk, berantakan, tidak bisa berdiri kokoh. Begitulah agama kita, saudara. Kita ngaku Islam, tapi mohon maaf, kita masih menyepelekan sholat, kita masih meninggalkan sholat. Maka siap-siaplah hidupnya akan hancur, saudara. Jadi ketika kita lihat ada orang yang katanya hidupnya itu jauh dari Allah karena sering meninggalkan sholat, maka pada akhirnya orang tersebut akidahnya tidak akan terjaga, selalu berbuat maksiat. Bahkan lama-kelamaan orang tersebut agamanya akan ditukar dengan agama yang lain, saudara. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Kenapa? Awalnya menyepelekan sholat. Oleh karenanya Allah meminta kepada kita, ketika diberikan nikmat begitu banyak, maka langkah pertama, jangan tinggalkan sholat, dirikan sholat. Bahkan kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis lainnya, beliau pernah mengingatkan kepada kita, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah as-shalah. In saluhat saluhat sairu amalik, wa in fasadat fasadat sairu amalik. Nanti di hari kiamat, ketika itu seluruh manusia dikumpulkan di alam mahsyar, dan yang akan diperiksa terlebih dahulu, saudara, bukannya puasa, bukannya zakat, bukannya sedekah, bukannya haji berkali-kali, bahkan umrah, tapi sholatnya, saudara. Sholat yang pertama kali akan dihitung, sholat yang pertama kali akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholatnya baik, maka semua amal ibadah yang lainnya dihitung baik. Kalau sholatnya buruk, sholatnya jelek, sholatnya tidak benar, maka semua amal ibadahnya pun dihitung tidak benar. Oleh karena itulah, mari sama-sama kita jalankan kehidupan ini dengan selalu menjalani ibadah kepada Allah, mendirikan sholat, jangan sampai kita tinggalkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang kedua, Allah minta, ketika Allah memberikan nikmat kepada kita, meminta kepada kita agar supaya kita berkurban. Kurban di sini memiliki pengertian dua, ada secara umum, ada secara khusus. Secara umum adalah kurban itu berasal dari kata qarraba yuqarribu kurbanan, artinya pendekatan. Maka kalau kita ingin mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, secara umum kita harus berkurban. Kurban apa? Ya kurban waktu, kurban tenaga, kurban ilmu, kurban pikir, segala macam. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti sekarang, kita duduk di sini bersimpuh, berlama-lama, bermunajat, berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berkurban. Berkurban apa? Berkurban waktu, berkurban tenaga. Tapi kalau ini kita jalankan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan ganjaran kepada kita, saudara. Lalu ada kurban yang secara khusus, yakni kurban pemotongan hewan. Ya insya Allah nanti mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, yakni kita akan nanti pertemukan di tanggal 10 Zulhijjah nanti, yakni Idul Adha, hari raya Idul Adha, hari raya kurban. Disitulah kita dianjurkan untuk berkurban, pemotongan hewan.
Jadi ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala keluasan rizki, harta ada berlimpah ruah, maka ketika itulah kita dititik beratkan untuk berkurban. Kalau tidak, maka diancam oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kana yaumuhu, barang siapa yang hari itu saat diberikan kesempatan oleh Allah keluasan rizki, balam yudahi, akan tetapi dia tidak mau berkurban, wala yaqrabanna musallana, maka jangan dekat-dekat dengan musola kami. Artinya apa? Artinya Nabi tidak mengakui sebagai umat. Ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah keluasan rizki, banyak harta, tapi pelit, kikir, medit, buntut kasiran, tidak mau berkurban, maka Nabi mengancamnya seperti itu, saudara. Oleh karena itulah kita sebagai umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan tinggalkan kesempatan yang baik ini. Allah rizki berlimpah ruah, maka kita harus berkurban. Karena dengan berkurban itulah tanda orang yang mau mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, orang yang baik itu dekat dengan Allah, jauh dari neraka, dekat dengan manusia, dekat dengan yang namanya surga. Itulah kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki, tapi kita mau berbagi, maka kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya kehidupan bahagia dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan semuanya kepada kita taufik hidayah, kekuatan iman Islam, serta pada akhirnya kita akan menjalankan kehidupan ini sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Ketika kita diberikan nikmat banyak, kita tidak mau meninggalkan sholat, kemudian juga mau berkurban, baik kurban waktu, kurban tenaga, kurban yang namanya juga pemotongan hewan. Salah satu ini adalah tempatnya untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ancaman bagi orang-orang yang benci terhadap hal itu, maka orang tersebut akan hidupnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keburukan. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahi matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa 'azim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. فيا أيها الحاضرون الكرام اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد ورضي الله على الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم
بإحسان إلى يوم الدين علينا معهم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة المشركين وقنا شر الحاسدين ودمر أعداءنا وأعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.